Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brand Givan di video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi ilmu terkait bagaimana caranya kita menilai investasi kita, apakah menguntungkan atau malah rugi. Sebelum Anda melakukan investasi, pastikan Anda menonton video ini sampai berakhir. Nah, jika di video sebelumnya saya sampaikan tentang metode payback period, bagaimana cara Anda menghitung kapan waktu balik modalnya gitu ya. Nah, kalau ini yang kedua adalah metode net present value atau kita biasa singkat dengan NPV. Secara sederhana, NPV adalah perkiraan keuntungan yang didapatkan sebuah usaha, ya perusahaan lah ya, di masa depan jika kita menanamkan modal dengan nilai uang yang sekarang. Nah, sehingga kita bisa memutuskan apakah investasi tersebut layak untuk kita jalankan ataukah tidak. Bagi sebuah bisnis, NPV ini bermanfaat untuk mengukur kemampuan dan peluang tentunya. Peluang siapa? Ya peluang si pengusaha atau perusahaan dalam menjalankan investasinya hingga beberapa tahun yang akan datang. Karena kan nama investasi pasti di tahun yang akan datang ya. Dikala nilai mata uang berubah, karena di tahun depan pasti mata uang nilainya berubah dan berdampak pada cash flow perusahaan. Jika di metode pertama, di payback period, dirasa kelemahannya adalah tidak memperhitungkan time value of money. Namun kali ini kita lebih melihat lagi seperti apa sih memprediksi atau menghitung apakah investasi ini bagus atau tidak. Dari sisi juga dilihat time value of money-nya. Sehingga NPV dapat digunakan oleh pengusaha atau perusahaan untuk memproyeksikan investasi yang mereka jalankan di masa depan. Apakah investasi tersebut akan menguntungkan bagi mereka atau merugikan? Jika memang menguntungkan, berapa marginnya? Apakah cukup worth it untuk dijalankan? Atau malah nggak sebanding dengan effort yang diberikan? Kita akan Kita akan kupas sedalam-dalamnya sehingga Anda bisa memilih investasi yang tepat yang mana. Ini rumusnya. Net present value. NPV sama dengan buka kurung CT dikali P Viva, tutup kurung dikurang C0. CT itu arus kas per tahun pada periode T. Kemudian C0-nya itu nilai investasi pada tahun pertama, tahun ke-0 ya, tahun ke-0 dalam rupiah tentunya. Dan P Viva ini tabel suku bunga, ini kuncinya. Kita harus punya tabel suku bunga. Nah, dapat diartikan seperti ini. Jika net present value-nya lebih dari 0, maka investasi yang akan dijalankan diproyeksikan akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Pasti untung. Maka proyek direkomendasikan untuk dijalankan. Mau invest apapun, asal NPV-nya lebih dari 0. Gasken. Namun, jika nilai NPV-nya sama dengan 0, maka investasi yang akan dijalankan diproyeksikan tidak mendatangkan keuntungan ataupun kerugian bagi perusahaan. Jadi, ya nggak untung, ya nggak rugi. Namun, yang perlu kita simak adalah kiranya ada profit apa yang lain gitu. Keuntungan yang lain yang akan didapat dari proyek tersebut. Bukan dari uang misalkan, yang lain lah. Entah itu keuntungan nama baik, keuntungan branding, dan segala macamnya. Nah, jika nilai NPV-nya kurang dari 0, ini yang bahaya. Nggak usah pikir panjang, langsung tolak. Karena tidak ada untungnya kalian invest di sana dengan NPV kurang dari 0. Rugi yang ada. Lalu bagaimana dengan contoh kasus NPV ini? Misalkan perusahaan ini memiliki arus kas yang tetap. Seperti ini contohnya. Manajemen PT Givan Abadi ingin membeli mesin produksi yang meningkatkan jumlah produksi produknya. Ya kalau dia beli mesin, harapannya kan ingin meningkatkan jumlah produksi kan, makin banyak. Harga mesin produksi yang baru
sebesar 150 juta, suku bunga pinjaman 12% per tahun. Arus kas yang masuk diestimasikan, ini estimasi ya, sekitar 50 juta per tahun selama 5 tahun. Jadi 50 juta setahun selama 5 tahun itu estimasi nilai yang akan masuk ke kita di arus kasnya. Apakah rencana investasi pembelian mesin produksi ini dapat dilanjutkan? Tepatkah atau malah ini nggak bagus kayaknya? Ini jawabannya. Berdasarkan tabel PVIVA, angka yang didapat dari suku bunga 12% dan periode 5 tahun adalah sebesar 3,6048. Nah, ini PVIVA-nya. Kelihatan ya? Nah, lihat tabelnya, lihat deretan yang 12%. Sudah 12%? Lalu lihat ke bawahnya. Kalau ke samping itu adalah suku bunganya berapa persen, ke bawah itu adalah tahunnya, berapa tahun suku bunganya. Berapa tahun investasinya. Berarti 12% dengan investasi selama 5 tahun. Lihat tahun kelima. Di situ ada angka 3,6048. Itulah PVIVA-nya. Nah, kita tinggal hitung aja. NPV sama dengan CT dikali PVIVA dikurang C0. Berarti 50 dikali 3,6048 dikurang 150. Kenapa C0-nya 150? Karena nilai investasinya 150 juta. Ya berarti kita anggap plus 150. Kenapa CT-nya 50? Ya karena estimasi yang kita dapat ada 50 juta. Ya kita anggap 50. Dikali 3,6048. Hasilnya adalah 30,24. Apa kesimpulannya? Ini kesimpulannya. Dari hasil perhitungan tersebut, nilai bersih saat ini atau nilai net present value adalah positif dengan nilai sebesar 30,24 juta. Ini berarti mesin produksi yang bersangkutan dapat menghasilkan sekitar 30,24 juta setelah melunasi biaya pembelian dan juga biaya bunga sesuai dengan perhitungan tersebut. Maka dapat diputuskan bahwa rencana investasi pembelian mesin produksi dapat dilanjutkan. Kalau dihitung dengan investasi awal 30,24 juta tinggal ditambahkan dengan 150 juta. Jadi totalnya selama 5 tahun dia mendapatkan 180 juta. Gitu ya kurang lebih ya. Berarti ini untung. Aman? Aman. Nah, lalu bagaimana dengan arus kas yang berbeda-beda setiap tahunnya? Nggak sama setiap tahunnya. Nah, contoh seperti ini. Suatu perusahaan sedang mempertimbangkan usulan proyek investasi sebesar 700 juta. Wow, tingkat bunga dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 15% bunganya. Perkiraan arus kas per tahun selama 5 tahun ke depan seperti ini. Tahun pertama dapatnya 300 juta, tahun kedua 250, sampai tahun kelima 100 juta. Beda-beda ya, fluktuatif lah. Lalu bagaimana cara kita mengerjakannya? Atau bagaimana cara kita menentukannya? Terima nggak nih 700 juta dengan 15% suku bunganya? Kita cek. Ini caranya. Lihat tabelnya. Tahun 1, 2, 3, 4, 5, arus kas 300 juta di tahun pertama sampai 100 juta tahun kelima. Tingkat suku bunga, tingkat bunga. Ada 0,8 sekian, ada 0,7 sekian, 0,6 sekian, 0,5 sekian, 0,4 sekian. Didapat dari mana nilai ini? Ini perhitungannya. Nah, PVIVA, tabel PVIVA 15% untuk tahun pertama adalah 0,8696. Betul? Tahun kedua 1,6 hingga tahun kelima 3,3. Tingkat bunga yang didapat tadi tahun pertama 0,8, tahun kedua 0,7, tahun ketiga 0,6, hingga tahun kelima 0,4. Cara hitungnya gimana untuk mendapatkan tingkat bunga segini? Ini cara hitungnya. 0,8696 kita kurangi 0. Karena tidak ada yang sebelumnya, ini awalan. Setiap awalan pasti dikurangi 0, sama dengan 0,8696. Kemudian 1,6257 dari PVIVA yang tahun kedua, kita kurangi dengan 0,8696 dari PVIVA tahun sebelumnya. Paham?
sama dengan 0,7561. Inilah tingkat bunga di tahun kedua, 0,7561. Bagaimana tingkat bunga di tahun ketiga? 2,2832 dari PViva 15% tahun ketiga, kita kurangi dengan 1,6257 dari PViva tahun sebelumnya, tahun kedua. Begitu pula seterusnya. Jadi, PViva tahun ini dikurang tahun sebelumnya, maka itulah tingkat bunga di tahun tersebut. Mudah ya? Mudah. Kita kembali ke jawaban. Ini jawabannya. Nah, berapa nilai sekarangnya, present value-nya? Berarti tinggal kita kalikan. Arus kas tahun pertama dikali tingkat bunga tahun pertama. 300 juta dikali 0,8, hasilnya 260.880.000 rupiah. Di tahun kedua, tinggal dikalikan lagi, 250 juta arus kas dikalikan dengan tingkat bunga sebesar 0,7561, sama dengan 189.025.000. Begitu seterusnya sampai tahun kelima. Dan total nilai sekarang atau present value-nya adalah kita tambahkan dari 260 juta ditambah 189 tambah 131 tambah 85 ditambah 49 juta sekian. Hasilnya adalah 716.895.000 rupiah. Tandanya apa? Ingat kan tadi kita invest di awal berapa ratus juta? 700 juta. Berarti jika pengembaliannya selama 5 tahun kita mendapatkan 716 juta, kita surplus atau minus? Surplus, tepat sekali. Berarti kita surplusnya adalah 16.895.000. Tandanya, terimalah proyek tersebut, karena kita pasti akan untung. Aman ya? Aman banget. Begitulah cara menghitung investasi dengan menggunakan metode net present value. Mempertimbangkan nilai mata uang di masa depan. Lebih worth it ketimbang kita menggunakan metode sebelumnya yang pertama. Nah, ini bisa kalian praktekkan jika kalian ingin berinvestasi, mau beli entah itu investasinya aktiva real ataupun aktiva non real ya, mau beli tanah, mau beli gedung itu aktiva real, atau mau beli surat berharga itu aktiva non real. Silakan gunakan rumus ini sebelum kalian menentukan hal tersebut sehingga kalian dijamin untung. Terima kasih atas kebersamaan kita. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tonton sampai habis, like, subscribe, baru komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.